Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Setia Putri, nomor NIM 43040200156 dari kelas 2F Prodi Psikologi Islam. Video singkat ini dibuat guna memenuhi tugas UAS Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan menceritakan review film dengan judul Kartini. Seperti yang kita ketahui bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. Untuk itulah saya tertarik untuk menjadikan film Kartini ini sebagai bahan analisis saya terkait dengan tugas psikologi perkembangan karena di dalamnya mengandung unsur psikologis. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya informasikan bahwa tercatat ada 3 film yang mengungkapkan tentang biografi Kartini. Yang pertama ada Raden Ajeng Kartini pada tahun 1982 yang disutradarai oleh Sumanjaya. Yang kedua ada Surat Cinta untuk Kartini pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Dan yang ketiga ada Kartini pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Nah, dari ketiga film tersebut saya memilih film ketiga yaitu Kartini yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo karena menurut saya isi yang terkandung dalam film ini lebih detail dan menarik untuk ditonton para generasi milenial pada saat ini. Langsung saja, pertama-tama saya akan mengenalkan identitas dari film Kartini ini. Judul Kartini, sutradara Hanung Bramantyo. Tanggal rilis 19 April 2017, durasi 122 menit, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, Jawa, dan Belanda. Tokoh atau aktor yang berperan dalam film ini, yang pertama ada Dian Sastrowardoyo yang berperan sebagai Kartini, dan Nesya Chat sebagai Kartini kecil. Yang kedua ada Dedi Sutomo sebagai Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. 3. Ada Christine Hakim sebagai M.A. Ngasirah dan Novia Eliza sebagai Ngasirah Muda. 4. Jendar Maisa Ayu sebagai R.A. Muriam, Acha Septriasa sebagai Rukmini, Ayu Sita sebagai Kardinah, Reza Rahadian sebagai Sosro Kartono, Adinia Wirasti sebagai Sulastri, Denny Sumargo sebagai Slamet, Dwi Sasono sebagai Raden Adipati Joyo Diningrat, dan Rianti Karwet sebagai Ratu Wilhelmina. Alur yang digunakan dalam film ini adalah campuran, karena terdapat beberapa scan yang memperlihatkan masa lampau dan juga masa selanjutnya atau masa depan Kartini yang berhasil memperjuangkan emansipasi wanita. Latar film yang digunakan yaitu rumah Kartini, pedesaan atau desa, dan juga Belanda. Itulah sedikit identitas dari film Kartini tahun 2017. Selanjutnya akan saya tampilkan sedikit cuplikan trailer dari film Kartini ini. Ayo, ayo, asaknya ayo, ayo. Ono apa ki ha? Jengni nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Tidak ada pembantu, dia ibu kita. Ini harus panggil ibu Yu, dan ibu harus panggil Ni Ndoro aja. Yes, Bunda. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wodono. Kamu saksiku, aku gak nikah, bakal aku nikah. Kenja. Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Tuh kita anu, tuh. Ngoconen. Ayo, ayo, ampun Bu. Nek Dimas kuwi nuruti penggawe anak wedok sekolah dhuwur, tundone mengko kepengen dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku di sini
lebih tinggi daripada kamu. Riki nggih Pak A. Nah, saiki ditulis. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Film ini berawal dari Kartini yang tumbuh dengan melihat langsung ibunya Ngasirah menjadi seorang yang terbuang di rumahnya sendiri. Hal ini dikarenakan Ibunda Kartini bukanlah keturunan ningrat, sehingga ia hanya menjadi seorang pembantu. Ayah Kartini, Raden Sosroningrat, yang sangat mencintai putrinya, tidak berdaya melawan tradisi yang sudah turun-temurun. Dalam film tersebut diperlihatkan bagaimana Kartini berjuang untuk kesetaraan pria dan wanita, terutama dalam hal pendidikan. Diketahui pada tahun 1900 Masehi, perempuan tidak diperbolehkan memperoleh pendidikan bahkan untuk para ningrat sekalipun. Selain itu, Kartini juga digambarkan sebagai sosok perempuan yang suka memberontak dan tak segan melawan orang yang berseberangan dengan pendiriannya. Suatu saat, kakak Kartini yang bernama Sosro Kartono memberikan kunci lemarinya yang berisi buku-buku sebelum ia pergi ke Belanda. Kartini kemudian membaca buku pemberian kakaknya tersebut dan nalar kritisnya pun ikut tumbuh. Sampai pada suatu bagian di mana Kartini mengajak kedua saudara perempuannya yakni Rukmini dan Kardinah mendirikan sekolah untuk orang-orang miskin dan membuat lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat Jepara. Film Kartini merupakan perjalanan penuh emosional dari sosok Kartini yang harus melawan tradisi yang dianggap sakral, bahkan menentang keluarganya sendiri untuk memperjuangkan kesetaraan hak untuk semua orang di Indonesia. Film Kartini merupakan film dokumenter, yaitu film yang menggambarkan kejadian nyata, kehidupan dari seseorang, suatu periode dalam kurun waktu sejarah, atau mungkin sebuah rekaman dari suatu cara hidup. Dokumenter rangkuman perekaman fotografi berdasarkan kejadian nyata dan akurat. Sekian review film Kartini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.